Oke, untuk suka fisika kali ini kita masih membahas tentang listrik dinamis. Di sini materinya adalah kita lihat di sini adalah mencari hambatan pengganti, ya. Diberikan rangkaian seperti gambar di bawah. Di sini jika R150 kita langsung tulis ya. Di sini R1 adalah 50 ohm, R2-nya 60 ohm atau ohm. R3-nya di sini 40 ohm, R4-nya 20 di sini ya, 20 ohm. Oke, atau seperti tapal kuda ini, R5-nya sebesar 30 ohm. Oke. Pertanyaannya adalah hitunglah hambatan pengganti dari rangkaian di atas. Oke, gimana sekarang di sini kita cara menyelesaikannya adalah seperti ini. Untuk menghitung hambatan R1 sama R4 ini tidak bisa kita paralelkan. Kenapa? Karena ada R5. Maka apakah ini soal ini juga sama, R2 sama R3 tidak bisa diparalelkan karena ada R5. Maka untuk menyelesaikan soal ini, apakah bisa menggunakan jembatan Wheatstone? Coba kita cek di sini. Jembatan Wheatstone. Apakah bisa menggunakan jembatan Wheatstone? Syarat menggunakan jembatan Wheatstone harusnya yang perkalian antara R1 yang bersilangan ini seperti ini, R1 dengan dikali dengan R3 harus sama dengan hasil persilangan antara R2 dan R4 seperti ini. R2 dengan dikali dengan R4. Coba kita buktikan apakah sama atau tidak. R1 50 kita masukin nilainya. Ya. 50 dikali dengan oke. Dikali dengan 40. Kali 40 sama dengan di sini R2-nya 60 dikali R4-nya 20. Oke, kita cek. 50 kali ini bisa habis sama ini ya. Oke, 5 kali 4 20 di sini. 6 kali 2 12. Maka ini hasilnya tidak sama. Oke, kita geser. 20 sama 12 itu kan tidak sama. Maka karena ini 20 hasilnya 20 tidak sama dengan 12, ini tidak bisa menggunakan jembatan Wheatstone. Maka ini jembatan Wheatstone-nya tidak bisa kita gunakan. Oke, jadi kalau tidak bisa kita gunakan, kita menggunakan cara lainnya, yaitu menggunakan rangkaian delta star disebutnya ya. Coba kita tulis di sini. Rangkaian delta star atau star delta ya, sama aja. Oke, caranya bagaimana? Oke, ini kita hapus ya yang jembatan Wheatstone ya, yang hasil perkalian silang ini. Oke, seperti ini. Rangkaian delta star ya. Rangkaian delta star itu kita lihat di sini. Ini adalah delta. Delta itu yang ini nih. Ini ya, ini kita ambil deltanya ini. Ya, ini adalah delta. Seperti delta ini. Oke, deltanya seperti ini, maka caranya seperti ini. Kalau kita gambar, kita ambil rangkaian deltanya ya, di sini. Bentar, kita gambar dulu. Ini begini, lalu ini begini, ini begini, ini begini tadi ya. Oke. Maka ini kita hapus ujungnya, ini kita mau ambil rangkaian deltanya aja. Nah, seperti ini. Ini adalah R1, kita tulis. Ini R1, ini R5, dan ini adalah R4 yang bawah R4. Oke, R4. Sebentar, ini kayaknya gambarnya agak kurang ya. Sebentar. Ini agak kurang begini. Nah. Oke. Deltanya seperti ini. Sebentar, ini kita perbaiki dulu ya. Oke, ini begini. Nah, oke. Sekarang ini adalah R4. Begitu. Setelah ini adalah rangkaian delta, cara mencarinya
seperti ini. Antara R1 dan R4 kita buat rangkaian starnya seperti ini. Kita lambangkan saja dengan RA. Antara R1 dengan R5 kita buat starnya seperti ini. Nah, antara R4 dengan R5 ini perwakilannya seperti ini. Ini adalah delta yang merah. Untuk yang hijau adalah star, ya. Oke, untuk mencari RA bagaimana? Untuk mencari RA sama dengan yang mengapit RA yaitu R1 dan R4 ya. RA itu kan diapit oleh R1 dan R4. R1 tinggal dikali dengan R4. Kita bagi dengan hambatan totalnya R1 ditambah R4 ditambah R5. R1 tambah R4 tambah R5. Jadi RA-nya jadi berapa? Perwakilan antara R1 R4. Yuk kita lihat. 50 dikali ya. 50 kita kali dengan oke, di sini R4-nya adalah 20 ya. Dikali 20 dibagi dengan R1 50, R4 20 ditambah ya, kalau yang bawahnya ditambah R5-nya 30. Maka hasilnya 5 kali 2 itu adalah 10. Tambah 0-nya 2 jadi 1000. Dibagi dengan 50 tambah 20 70 tambah 30 itu 100. Oke, hasilnya adalah 10 OHM untuk RA. Bagaimana dengan RB? Oke, kita buat di sini ya. RB. Ini adalah RB nih. Ini kan RA, R1 dan R5 adalah kita lambangkan dengan RB. Kita buat di sini RB-nya. RB sama dengan yang mengapit RB adalah R1 dengan R5. R1 dikali R1 kita kali dengan R5. Dibagi dengan jumlah total hambatan keseluruhan R1, R4 dan R5. R1 ditambah R5 ditambah R4 ya, sama dengan R1 kali R5. Kita lihat R1 dikali R5, 50 kali 30. 50 kali 30 dibagi dengan keseluruhannya ini kan sama yang di atas, jadi 100. Jadi 150 atau langsung aja ya, kita hapus dulu. Oke, jadilah ini habis sama ini sama ini, 5 kali 3 15 OHM. Kita lanjutkan kembali. Untuk di sini R4 dan R5 ini kan antara R4 dan R5 ini adalah RC. Yuk kita cari RC-nya. Kita buat garis. RC sama dengan yang mengapit RC adalah R4 dan R5. R4 dikali dengan R5 kita bagi dengan totalnya R1 tambah R4 tambah R5. Maka R4 kali R5. Kita lihat di sini. R4-nya 20 dikali R5 30. 20 dikali 30 dibagi dengan totalnya tadi sama ya, tetap 100. Oke, hasilnya adalah ini habis, ini juga habis. 2 kali 3 hasilnya adalah 6 OHM. Karena ini udah dapat hambatannya, sekarang deltanya kita hapus. Oke, deltanya hapus yuk. Oke, nih. Karena sudah ada perwakilannya. Oke. Oh, kehapusnya banyak. Bentar. Oke, geser dulu sebentar. Oke, kita hapus dulu yang di sini. Yang ini. Ya, yang di sini R5. Oke, sama R4. Oke, kita hapus. Nah, ini tinggal rangkaian starnya. Oke, rangkaian startnya di situ udah ada. Sekarang ini ya, rangkaian ini udah jadi, udah digantikan oleh ini. Oke, sekarang kita tinggal lanjutkan aja yang belum. Yang di sini kan sisanya. Maka sisanya adalah seperti ini. Ini gambarnya agak-agak. Nah, seperti ini. Ini untuk R2 gitu. Di sini sebentar. Ini kita hapus. Ini untuk R3-nya. Nah, ini kita panjangin sedikit untuk RC. Ya, ini tetap nggak kena ya. Sebentar.
Sebentar, ini kita panjangin. Nah, seperti itu. Maka akan jadi seperti ini punya R2 ya 60 ohm, ini punya R3 sebesar 40 ohm. Seperti ini nih gambarnya. Ini kan ada garis lagi gitu ya. Dari gambar ini kita udah bisa nih menyelesaikan. Jadi antara RB sama R2 yang 60 nih RB ya, RB sama R2 ini kan tidak ada percabangan lagi antara RB dan R2 yang di sini langsung ke sini, maka ini adalah rangkaian seri. Kita anggap RS1, rangkaian seri 1 yang ini ya. Untuk rangkaian seri kita kan tinggal nambahin aja antara RB dan R2. Oke, tinggal kita masukin nih. RB-nya adalah 15 yang ini. 15, tinggal kita tambah R2-nya yang ini 60. Tambah 60 sama dengan 75 ohm. Nah, ini udah selesai, yang ini udah selesai. RB yang di sini dengan R2, sekarang RC dengan R3. Ini juga tidak ada percabangan di sini. Maka ini kita hapus dulu nih, berantakan. Oke, karena di sini tidak ada percabangan, ini langsung seperti ini, maka antara RC dan R3 itu kita buat RS2, rangkaian seri 2, karena ini adalah bentuknya rangkaian seri ya. Untuk RS2 sama dengan RC ya, yang ini kita tambahkan dengan R3. Oke, kita tulis lagi, RC-nya tadi berapa? 6. Ditambah dengan R3 4. Ini jumlahnya adalah 46. Oke, kita tulis dulu 46 ohm. Antara RS1 seri di sini dan RS2 di sini akan jadi hambatan paralel. Kalau kita mau gambar seperti ini. Yang hijau ini RA masih belum. Ini dan ini RS seri 1 dan RS seri 2, R seri 2. Berarti kita gambar warna hitam biar membedakan. Seperti ini. Seperti ini. Oke, ini gambarnya. Nah, seperti itu, maka kita tulis di sini R seri 1. R seri 1, ini R seri 2 akan jadi ini dan ini akan jadi paralel. Ya. Jadi kita bisa hitung di sini. Jadi kita bisa hitung di sini 1 ya, 1 per R paralel sama dengan 1 per R seri 1 tambah 1 per R seri 2. Masukin aja angkanya ya. 1 per 75 ditambah 1 per 46. Ini kan baru 1 per R paralel, maka R paralelnya tinggal cara mudahnya kita balik aja. Ini kita kali 75. Ini kita turunin ke bawah dulu ya. Oke, sebentar. 75 dikali 46 dibagi dengan 75, kita tambah dengan 46. Maka hasilnya setelah kita hitung adalah 27,89. Nanti dihitung lagi perhitungannya benar atau enggak kalau untuk mengecek kebenaran perhitungannya. Setelah itu di sini masih ada RA ya tadi. RA di sini. Karena ini udah jadi satu, maka gambarnya akan berubah seperti ini. RA di sini. Oke, dan di sini adalah R paralel. Ya. R paralelnya jadi di sini. Nah, oke. Sekarang di sini adalah RA sebesar berapa tadi? 10 RA yang kita udah cari. R paralelnya yang tadi kita cari juga ini. 27,89. Maka antara RA dan R paralel hasilnya adalah hambatan total. Hambatan totalnya adalah seri ya. Karena dia seri jadi kita tinggal tambah aja 10 tambah 27,89. Jadi 37,89 ohm. Oke, begitu, semoga bisa mengerti.